Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji regresi linier sederhana. Sebelum kita melakukan pengujian, mari kita terlebih dahulu mendefinisikan pengertian uji regresi linier sederhana. Uji regresi merupakan pengujian yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen Y atau variabel terikat berdasarkan nilai variabel independen X atau variabel bebas. Uji regresi juga digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen, yakni variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kata linier pada uji regresi linier menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y memiliki hubungan linier. Secara teori, variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang linier. Dan seharusnya terlebih dahulu diuji korelasinya untuk menunjukkan bahwa variabel X memiliki korelasi dengan variabel Y. Pada pengujian regresi linier sederhana, besar pengaruh direpresentasikan dengan nilai R-square yang nanti dapat kita lihat pada output dari SPSS yang akan kita lakukan. Kemudian persamaan regresi sederhana dituliskan sebagai Y sama dengan A plus B X. Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A dan B ini merupakan koefisien yang nanti besar koefisiennya akan dapat kita lihat pada tabel output SPSS. Rekan-rekan mahasiswa, sebagai contoh ada sebuah judul penelitian pengaruh motivasi belajar pada pembelajaran berbasis problem solving terhadap penguasaan konsep siswa pada materi suhu dan kalor. Dari judul ini kita bisa melihat bahwa variabel independen atau variabel bebasnya, yakni variabel Y, yaitu motivasi belajar. Dan variabel dependennya atau variabel terikatnya, yakni variabel X-nya, yaitu penguasaan konsep. Tentu saja kita lihat bahwa motivasi belajar ini merupakan motivasi eksternal yang dibangkitkan oleh pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembelajaran berbasis problem solving. Tentu saja model pembelajaran yang berbeda akan menghasilkan motivasi belajar siswa yang berbeda dan pasti akan mempengaruhi skor penguasaan konsep yang akan dicapai oleh siswa. Rekan-rekan, sebagai contoh pada judul ini, peneliti memiliki 3 rumusan masalah yang akan diuji. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa? Jadi selalu ada kata pengaruh. Biasanya kata pengaruh diikuti oleh kata terhadap. Pengaruh ini terhadap itu. Pengaruh motivasi belajar terhadap penguasaan konsep. Pertanyaan rumusan masalah kedua, berapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa? Rumusan masalah penelitian yang ketiga, bagaimana persamaan regresi yang merepresentasikan pengaruh motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa? Terdapat beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk menjawab rumusan masalah 1, yakni pertanyaan apakah terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Langkah yang pertama, buat hipotesis penelitian. Dari judul tadi kita bisa membuat hipotesis penelitiannya, terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Langkah yang kedua, buat hipotesis statistiknya. H0
beta sama dengan 0. H1 beta tidak sama dengan 0. Beta biasanya ini digunakan sebagai simbol yang merepresentasikan pengaruh. Beta sama dengan 0 ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Beta tidak sama dengan 0. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Langkah yang ketiga, buat kriteria pengambilan keputusan. Kriteria pertama, jika signifikansi hitung kurang dari signifikansi acuan 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Dan kriteria kedua, jika signifikansi hitung lebih besar atau sama dengan signifikansi acuan 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Langkah keempat, lakukan uji normalitas distribusi data. Langkah kelima, jika data berdistribusi normal, selanjutnya lakukan uji regresi linier sederhana. Rekan-rekan, berikut adalah data motivasi belajar dan penguasaan konsep siswa yang sudah diukur oleh peneliti. Motivasi belajar mungkin diukur menggunakan lembar kuesioner motivasi belajar atau lembar angket. Kemudian penguasaan konsep diukur menggunakan tes penguasaan konsep. Misalkan siswa 1 motivasi belajarnya 85, skor penguasaan konsepnya 80. Selanjutnya akan kita lakukan pengujian pengaruh motivasi belajar siswa terhadap penguasaan konsep menggunakan software SPSS. Langsung saja kita masuk ke lembar kerja SPSS. Seperti biasa, langkah pertama kita harus mendefinisikan semua komponen-komponen pada kolom yang ada di Excel tadi dalam lembar kerja SPSS kita. Yakni kolom pertama tadi ada kode siswa, ada motivasi belajar, dan kolom ketiga ada penguasaan konsep. Kode siswa, tipe datanya string, kita bisa beri label kode nama siswa, kemudian jenis datanya nominal. Motivasi belajar, tipe datanya numerik, labelnya bisa kita beri motivasi belajar. Kemudian jenis skalanya skala interval. Pada SPSS ini menggunakan default scale. Yang ketiga, penguasaan konsep. Jenis datanya numerik. Kita bisa beri label penguasaan konsep dan jenis datanya adalah data interval. Setelah semua variabel kita definisikan, kita masuk ke data view. Sudah terlihat pada kolom pertama ada kode siswa, kolom kedua motivasi belajar, kolom ketiga penguasaan konsep. Kita bisa tarik agar terlihat lebih rapi seperti ini. Langkah kedua, kita kopikan data-data yang ada di Excel tadi ke lembar kerja SPSS ini. Oke, semua data sudah tercopy. Kita bisa lihat ada 41 siswa. Langkah yang ketiga, kita masuk ke menu analyze untuk selanjutnya menguji statistik untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analyze, regression, linear.
Kita bisa melihat ada variabel kode nama siswa, motivasi belajar, dan penguasaan konsep. Motivasi belajar merupakan variabel independen, variabel bebas yang bisa dimanipulasi berdasarkan penerapan model pembelajarannya. Kita masukkan ke dalam box independen variabel, dan penguasaan konsep kita masukkan ke box dependent variable. Pada pengujian regresi linear sederhana ini, SPSS telah memberikan default taraf signifikansinya 0,05. Pastikan metode di sini enter dan kita langsung bisa mengakhiri pengujian ini dengan OK. Rekan-rekan, berikut adalah tabel output SPSS hasil pengujian regresi linear sederhana. Kita bisa melihat ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Jadi ada 4 tabel. Rumusan masalah pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa? Untuk mengetahui pengaruhnya signifikan atau tidak, Anda lihat signifikansi hitung yang terdapat pada tabel ANOVA, tabel nomor 3 ini ya. Kita lihat nilai signifikansinya 0,000. Kita bisa tuliskan hasil ini ke dalam tabel hitungan kita. Di sini 0,00. Kriteria pengambilan keputusan, jika signifikansi hitung sutil kurang dari signifikansi acuan, terdapat pengaruh yang signifikan. Dan jika sig hitung lebih dari signifikansi acuan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa signifikansi hitung yang kita peroleh lebih kecil dibandingkan signifikansi acuan. Dengan demikian, berarti terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Keputusan yang ini kita delete. Ini merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama yang mempertanyakan apakah terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Maka jawabannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Jawaban rumusan masalah kedua terkait pertanyaan berapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa, kita bisa melihat kembali tabel output SPSS tadi untuk menemukan nilai R score-nya. Mari kita lihat kembali. Nilai R score ditunjukkan pada tabel ketiga, tabel kedua. Di sini kita lihat ada R score. R score besarnya adalah 0,823. Kita bulatkan menjadi 0,83. Ini bisa kita gantikan R score-nya adalah 0,83. Dikali 100% sama dengan 83%. Jadi motivasi belajar mempengaruhi penguasaan konsep siswa sebesar 83%. Atau dengan kata lain, pengaruh motivasi terhadap penguasaan konsep siswa adalah sebesar 83%. Jawaban rumusan masalah yang ketiga. Bagaimana persamaan regresi yang merepresentasikan pengaruh motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa?
kita melihat kembali output hasil SPSS untuk menemukan berapa besar koefisien A dan koefisien B di sini. Koefisien A dan koefisien B dalam persamaan tadi bisa kita lihat pada tabel keempat. Ini tabel koefisien. Nah, kita bisa melihat di sini di kolom B ini A-nya adalah 13,4 dan B-nya tadi adalah 0,84. 13,4 dan 0,84. Jadi inilah persamaan regresi yang menunjukkan pengaruh motivasi belajar terhadap penguasaan konsep siswa. Apakah koefisien-koefisien ini signifikan? Maka kita juga bisa melihat signifikansi dari masing-masing koefisien ini pada tabel output SPSS. Di ujung tabel koefisien ini terdapat signifikansi. Pada baris pertama ini adalah 0,002. Tentu saja nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti bahwa koefisien 13,4 ini merupakan koefisien yang signifikan. Dan motivasi belajar juga menghasilkan signifikansi 0,00. Ini menunjukkan bahwa signifikansi 0,838 ini merupakan koefisien yang signifikan. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua.